Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, hidup berakhir biasa yang tetap santai depan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa kalian cek dari deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko alkohol di situ, beli parfum kamu di situ, dan juga bisa kalian daftar umroh ya guys. Sudah ada paket umrohnya, paket reguler, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Konten kita masih tentang ini. Anak hukum. Nah ini udah ya. Nih gua nggak mau lama-lama sih. Nah bener juga ya, gua termasuk orang yang sebetulnya rada sedih kenapa dia tobat gitu. Nggak usah tobat gitu. Sehingga banyak orang-orang yang pro Roma, pro mukimat ya itu mengatakan, wah Roma itu nggak tobat, itu begini. Masuk di akal gue, dan alhamdulillah mudah-mudahan gue doain ya jangan tobat. Iya lu kira gue senang? Kagak. Gue nggak bahagia Roma tobat, enggak. Malah gue berharap jangan tobat. Gue pengen lihat gitu orang-orang yang kayak Roma ini pengen lihat gitu, jangan tobat. Dan itu juga kenapa gue jadi begini, karena banyak juga komentar-komentar di konten gue tentang Roma itu. Wah Roma nggak tobat, dusta. Alhamdulillah kalau dia nggak tobat, bahagia gue. Jangan, tolong sampein ya Bang Roma, tolong jangan tobat dari tidak berdaya habaib. Jangan berdaya habaib sampai lu mati. Jangan, nggak apa-apa. Lu kan di sini kan karena memang narasinya nggak bilang bertobat langsung, nggak. Dan itu ternyata bukan cuma gue, ada Ustadz dari Garut ini ya, beliau ini Masya Allah, beliau juga salah satu yang sering menanggapi ya. Tapi gue follow dia di TikTok aja sih. Cuman gue sepakat nih sama beliau nih, kita dengarkan beliau ngomong apa ya guys ya. Kita dengarkan, ya agak panjang, kita reaksi secukupnya ya guys, nanti video fullnya gue taruh di belakang deh, tapi gue takut kena copyright ya. Pokoknya secukupnya aja gue reaksi, dan itu ternyata senada dengan bahwasanya Roma itu dusta tobatnya. Alhamdulillah kalau dia dusta, gue seneng banget malah. Nih kita dengerin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa amma ba'du. Masih berkaitan dengan video viralnya Roma Irama ya. Nah, kemarin saya itu membuat video mengenai Roma Irama itu tobat. Tobatnya dari apa? Nggak jelas juga. Ketidakjelasan itu semakin diperkuat dengan komentar-komentar yang ada pada video saya itu. Jadi ambigu ya. Orang-orang itu nggak ngerti maksud dari perkataannya Roma Irama itu apa. Sepakat. Ya, yang bikin kita makin ragu ya komentar-komentar orang itu malah. Ya, tapi gue bahagia kalau Roma nggak jadi tobat gitu. Jangan, udah. Ya, lanjut Ustaz. Malah ada yang sedikit mencengangkan begitu ya, karena ada yang berkesimpulan bahwa Roma Irama itu bukan bertaubat, tapi beliau itu malah menyindir begitu. Jadi karena menyanyikan lagu Mira Santika ya, yang mana di dalam liriknya itu kan ada, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka begitu ya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Nah, sekarang tak mau lagi begitu. Itu adalah simbol sarkasme dari Roma Irama untuk lebih mengukuhkan perkataannya bahwa Pak Alwi ini bukan duriannya Rasulullah SAW. Sudah tidak ada lagi mahabbah pada diri beliau itu. Inilah ya yang menjadi bahayanya ketika seorang public figure, dia itu dikenal luas, kemudian celaannya
dikatakan secara secara jelas sampai nyebut PKI dari Ba'alwi segala macam begitu ya, dalam podcast yang telah lalu, dan Benar. itu sudah menjadi catatan sejarah, tidak bisa dihapus. Tapi di dalam pernyataan taubatnya nggak jelas begitu. Jadi ini apa yang dikatakan sama Roma Irama itu nggak jelas. Akhirnya banyak kesimpulan-kesimpulan yang entah memang Roma Irama ini bermaksud demikian atau tidak. Cuman kesimpulan itu ya terjadi di kalangan masyarakat luas. Nah ini saya sebagaimana yang telah dikatakan kemarin ya, buat saya itu nggak ngaruh juga, apalagi buat Ba'alwinya begitu. Iya, nggak ngaruh. Saya mah jangankan Roma Irama bilang Ba'alwi nggak tetap begitu ya, atau si Ibad misalkan mengatakan Ba'alwi tidak tetap, tidak sambung kepada Rasulullah SAW. Hatta kalau ada Ba'alwi dia itu mengatakan bahwa saya ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, saya akan katakan dia nyambung begitu, karena itu qoribun minal qat'iyat begitu ya. Itu sudah ijmanya para ulama, itu bisa dilacak lah. Nah, pada akhirnya yang mau saya tekankan di sini, taubat itu jika urusannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala itu mudah ya. Dalam pengertian misalkan saya punya dosa nih, misalkan dosa apa? Dosa mabok ya. Duitnya duit saya, yang mabok-mabok saya sendiri, saya nggak ngajarin mabok itu ke siapa-siapa, saya di kamar sendirian minum begitu. Karena pening kepala pengen minum misalkan. Itu kalau taubat ya sudah tinggal menyesal pekerjaan yang sudah dilaksanakan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian berhenti saat itu juga begitu. Nah itu baru taubatnya itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut sebagian ulama malah taubat itu diterima secara qat'i begitu, meskipun itu taubat dari dosa, dari maksiat. Jadi di dalam dosa itu ada yang mengatakan begini, kalau taubat dari kekafiran dia qat'i pasti diterima. Jadi tidak mungkin ada orang yang mana dia itu kafir, kemudian dia masuk Islam dengan keislaman yang benar, kemudian dia mati, wafat. Kemudian nanti di akhirat ternyata Allah tidak menerima taubatnya, tetap menyiksa karena kekafirannya. Itu para ulama mengatakan tidak mungkin terjadi, karena Allah telah menetapkan demikian. Nah, kalau misalkan maksiat, masih ada yang mengatakan para ulama itu nanti dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterimanya tidak qat'i. Tapi banyak juga yang mengatakan para ulama itu kalau maksiat hubungannya dengan Allah itu qat'i diterima oleh Allah. Ya, asal syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu yang disebutkan tadi. Nah, berbeda halnya apabila maksiat ini berhubungan dengan hakul adami. Ini ada yang harus dikembalikan, namanya raddul mazalim. Ada syarat keempat itu. Jadi bukan hanya dia menyesal, dia itu menyesal, kemudian dia itu harus berhenti saat itu juga, kemudian dia harus berjanji tidak akan melaksanakannya lagi, dan apa-apa yang telah dia ambil, yang dia telah zolimi dari orang lain itu harus dikembalikan. Ya. Jadi apabila misalkan sifatnya harta ya berarti hartanya harus dikembalikan. Apabila sifatnya kehormatan maka kehormatannya harus dikembalikan. Apabila sifatnya itu seperti memukul dan lain sebagainya, yaitu harus dipinta ridhonya atau dipinta untuk membalas begitu. Itu kalau hakul adam. Nah, dalam sudut pandang ini ya, kesalahannya Roma Irama itu hubungannya dengan hakul adami, bukan dengan satu orang atau dua orang, tapi dengan satu klan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dengan satu klan. Jadi permasalahannya ini, katakanlah kita musalamah ya. Kalau untuk saya kan ini masalah qat'i begitu untuk saya, karena qat'inya bil ijma'. Tapi kita musalamah lah, ini ada perdebatan. Misalkan ini bagiannya bagian apa? Bagian zonni, bagian yang memang terbuka perdebatan di situ. Nah, kalau terbuka perdebatan di situ, yang mana ini tidak mujma' alaih, maka di dalam zajrun, di dalam mewanti-wanti, memberi peringatan, itu tidak boleh berlebihan, karena ini yang namanya mukhtalafun fihi begitu. Jadi cuman katakan saja saya tidak percaya bahwa Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW, setelah itu selesai. Gak usah ngambil orang, bahas lagi, nyakitin orang lagi, kemudian sambil bilang perkataan yang tidak pantas begitu ya, menyambungkan yang nggak nyambung, perkara yang sejarahnya juga nggak jelas, kemudian disambung-sambungkan. Ini nggak usah seperti itu. Dan itu sudah terjadi, sudah dilaksanakan oleh Roma Irama. Nah, apabila begitu ya, yang kemarin dilaksanakan oleh beliau itu adalah sebuah pertaubatan dari kesalahan, itu pertaubatan dari kesalahannya belum selesai. Nah, ini dari apa dulu begitu? Kalau taubat dari keadaan bahwa beliau itu pernah menyakiti banyak orang atau mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat, ya itu harus diucapkan secara sharih. Mulai dari sekarang saya tidak mau membicarakan lagi perbedaan ini. Posisi saya jelas bahwa Ba'alwi bukan dzurriyyahnya Rasulullah SAW, tapi cukup sampai di sini. Saya tidak akan ngajak-ngajak orang untuk percaya atau tidak, karena ini adalah perkara yang mukhtalaf. Benar, berarti dia taubat dari apa? Dari perkataan atau tindakan yang bisa
menjerumuskan orang-orang kepada masuk terhadap hal yang mahdzur begitu, yang dilarang. Kalau taubatnya itu dari dari menafikan satu klan Ba'alwi dari zuriyahnya Rasulullah SAW, itu harus dibicarakan dengan sharih juga, harus dibicarakan dengan jelas juga. Jadi tidak cukup hanya dengan bahasa-bahasa seperti itu, yang mana pada akhirnya orang-orang pun tidak tahu posisinya Rhoma Irama di mana, karena beliau ini adalah seorang public figure begitu. Seorang artis bisa acting, udah nggak usah lama-lama, nanti videonya beliau gue taruh full di belakang ya, dari awal sampai akhir, mudah-mudahan gue gak kena copyright. Intinya kalau gue ya gue berharap malah ya jangan tobat dah. Ya kalau memang dia berdosa, karena dia ini di podcastnya Husain Ja'far itu, dia sama Husain Ja'far dia pernah ditanya, kalau nggak salah Rhoma Irama ini pernah ditanya resepnya kok bisa awet begini, apa berhenti rokok, padahal dia kadang-kadang masih ngerokok. Ya banyak saksi yang bilang dia masih ngerokok gitu. Nah jadi, dan dia ini acting gitu, gue berharapnya begitu ya. Jadi jangan GR kita bahagia Roma tobat, jangan deh ya. Jadi intinya penjelasan Ustadz ini, mudah-mudahan Ustadz ini umur panjang ya, Ustadz izin videonya antum anda stay dan anda sampaikan di belakang. Dan buat penggemar Rhoma Irama, jangan tobat sampai ajal, mudah-mudahan jangan tobat sampai ajal. Gua Babel Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.